lama kita tidak berjumpa. Jadi karena memang ini zaman sedang PPKM ya, kita pun nggak bisa ngumpul, kita nggak bisa riding juga karena banyak tempat nongkrong sedang tutup. Jadi kemarin di video terakhir kita sudah buat soal kemampuan ya, ketahanan mesin dari RX King yang kita pasang blok 150 cc. Jadi bila teman-teman pada bertanya nih gimana keadaannya, jadi mari kita saksikan. Oke guys, jadi motornya masih ada di sini. Jadi motor ini tidak saya jual ya, karena ini adalah motor yang kondisinya lumayan bagus ya. Jadi kalau kita lihat, ini adalah motor RX King tahun 2008. Nah, jadi semuanya standar kecuali bloknya. Kita sudah ganti ke blok 150 cc kepunyaan Moto1, dan knalpotnya kita ganti itu. Jadi ini ya bro, kita ganti ke model RX King yang terdahulu, yang model chrome. Jadi sisanya semua standar. Oh ya, maaf, jadi ada ini tambahan kopling set sama master rem. Kita ganti yang model nih RCB S1. Oke. Jadi yang lain standar semua ya. Oke. Oh ya, gigi tarik aja. Jadi nanti kita jelaskan satu persatu bro. Jadi kondisi motor ini yang kita apa ya, tunjukkan kuncinya bro, masih standar. Oke, sangat bagus sekali, kondisi kuncinya masih bagus. Jadi kilometernya 2992, tapi jangan dipercaya deh, saya pun nggak yakin, karena biasanya ya kita kalau orang dulu beli RX King kan banyak kan lampu sen, speedo semua dicabut sih ya kan. Jadi itu nggak bisa dipercaya, tapi oke lah, motor ini masih kondisi sangat bagus. Karena waktu sekedar informasi, waktu saya beli dulu ini oversize, bloknya masih oversize 00. Jadi ketika waktu saya memutuskan mengganti ke blok Moto1 itu salah satu alasannya karena blok bawaannya masih 00 dan kondisinya masih sangat bagus. Jadi saya nggak berani utak-atik, jadi akhirnya saya beli blok Moto1. Nah buktinya ya, kita masih pakai blok 150 cc punya Moto1. Iya. Jadi untuk motor ini, untuk blok, kondisi blok ini sudah di porting ya. Ini sudah di porting. Begitu pula headnya, dexelnya sudah kita porting juga. Ya iyalah, kita harus mengikuti besar pistonnya kan. Nah kemudian oke. Ya, untuk karburator kita juga pakai Keihin ukuran 28 PWK. Nah, jadi sekedar informasi, untuk karbu PWK ini kan dia rasanya ya bro ya, dia besutannya dia lebih, akselerasinya lebih bagus. Nah, jadi daripada VM26 ya, kepunyaan RX King dia awalnya agak lemot tapi ujungnya memang buas kalau VM26. Kalau PWK 28 dia lebih stabil, dari awal sampai akhir dia tenaganya pas dia. Oke. Jadi untuk blok 150 cc ini udah saya oversize sekali.
dikarenakan seharusnya ya bro, ini pengalaman sih, ketika bloknya baru seharusnya dia harus dicuci sekali, karena kalau kita inrayan saja dia rupanya dia nggak tahan karena terlalu padat, jadi baret. Akhirnya kita harus boring ulang, jadi naik ukuran 50 versus 50 dari ukuran Moto One ini ya, jadi 62,5 berarti ya. Artinya kalau dari ukuran standar RX King dia sudah naik ke 450, artinya naik ke angka 153 cc. Sombong amat. Nah, jadi untuk teman-teman yang bertanya-tanya nih, rasa berkendara dari blok 150 cc ini bagaimana? Jadi mantap ya, torsinya lebih keangkat, lebih tenaga awalnya lebih di top chair, tenaga ujungnya harusnya juga lebih baik, tapi ya bisa mau dibilang baik pun karena kan spek yang saya buat kan bukan untuk ngedrak ya, speknya balance, jadi untuk bisa saya bawa trek yang jauh. Jadi untuk ukuran gigi tariknya juga menggunakan ukuran 15, depan belakang 33. Nah, jadi so far so good, untuk nanjak juga oke. Tenaganya juga oke. Jadi kebanyakan ya bro, untuk motor seperti ini ya lebih suka tuner ya, mekanik ya, lebih suka buat kondisi yang sangat basah, maksudnya setelan karbu yang basah. Jadi untuk 150 cc ya, kalau kemarin kita ngetes di trek lurus, jadi pernah dibuat ya kondisi karbu yang basah 1 liter hanya jalan 8 kilo saja bro. What? Jadi sangat boros sekali. Jadi kita anak Medan ya, kita dari kota Medan, tepatnya kalau kita startnya dari lapangan Merdeka, kita pulang balik Kuala Namu via Tembung, kembali pergi balik pas 1 tangki habis semua. Jadi sangat boros. Jadi untuk sekarang setelan yang saya buat itu saya keringkan sedikit, jadi alhasil 1 liter bisa jalan 16 kilo. Jadi boros ya. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan RX King standar, kalau tidak salah saya ada teman-teman 1 liter juga 20-an aja, paling 24 kalau nggak salah, itu pun udah trek luar kota. Kalau trek dalam kota nggak dapat deh kuasa. Tapi ya nggak tahu ya, bagi teman-teman yang punya RX King komen saja di bawah. Jadi 1 liter itu kalian standarnya bisa jalan berapa, nanti kalian jelaskan. Oke. Kemudian bisa nampak gak ya? Tapi nggak bisa deh nampaknya. Untuk busi ya dulu, saya pakai busi iridium, karena kemarin saya pakai busi platina atau platinum ya, dia pengapiannya nggak tahan bro, kepalanya cepat botak, karena spesifikasi saya untuk pengapian masih standar, magnet semua masih standar. Jadi pengapian saya naikkan sedikit, tapi masih pakai yang standar ya. Kemudian kemarin saya pernah pakai coil KTC sampai coil Uma Racing, itu dia masih, saya rasa ya api yang keluar itu masih bisa kita terima ya. Nah jadi kemarin saya bereksperimen untuk mengganti oil, untuk teman-teman pasti pernah dengar oil RM Jowo.
Jadi itu coil Suzuki A100. Jadi begitu pakai coil itu apinya gede banget bro. Jadi alhasil angin dari karbu ini harus kita tutup sekitar 2 putaran. Nah, jadi terasa berarti dia apinya besar. Untuk tenaganya juga jadi lebih membaik. Oke, di video kita sebelumnya kita sudah ada membuat video proses pembangunan mesin blok Moto1 150cc ini dari proses hingga di dyno. Ketika saat itu gigi tariknya itu ukuran 15-35 dengan kondisi knalpot standar belah itu bisa menghasilkan 21,5 kalau nggak salah, 21,5 HP ya. Jadi untuk saat ini belum update-nya, belum saya dyno ulang, tapi kalau untuk merasa tenaganya harusnya sudah lebih dari 21,5 yang kemarin, karena kemarin kondisinya pas dyno ya, karbunya tidak saya jetting alias pakai spuyer bawaan karbu, yaitu ukuran berapa ya kemarin, 48. Pilot jetnya, main jetnya ukuran 120, tapi ini sudah ditingkatkan. Kalau tidak salah pilot jetnya kita naikkan ke 50, sementara main jetnya kita naikkan ke hampir 140 kalau nggak salah. Jadi naiknya lumayan banyak. Ya tenaganya jadi lebih oke. Jadi saya pernah melihat di kolom komentar, jadi teman-teman banyak bertanya soal ketahanan blok dari Moto1 ini. Jadi jawabannya yes, sebenarnya bloknya tahan sih. Cumanya kalau bagi kalian yang suka begitu pasang tidak melakukan imrayan langsung ngebut, biasanya bakal rusak karena dia harus dicuci dulu. Karena untuk pertama kali dia sangat padat. Nah, jadi dia perlu di imrayan. Kalau tidak di imrayan langsung dicuci saja blok pistonnya. Jadi bisa lebih tahan. Tapi kalau dibilang tahan sih tidak kalah, tapi kalah lah dengan blok standar ya. Tapi untuk sampai saat ini untuk di video sebelumnya kan kita ada buat riding sampai ke Tongking ya, Medan Tongking tuh medannya sangat berat, tanjakannya sangat mengerikan, tapi blok ini terbukti tahan, digeber sampai mati-matian juga masih tahan. Oke bro, jadi di video saya yang sebelumnya saya ada melakukan tes akselerasi ya. Kalau itu pada saat itu kita masih menggunakan gear 15 belakang 31. Oke. Tapi akurat ya harusnya ya untuk speedonya, karena saya masih pakai ring standarnya. Jadi ukuran 18 nih bro. Nah, jadi harusnya sih akurat sih ya. Lari 130 masih belum habis napasnya. Jadi kira-kira untuk teman-teman yang bertanya kepada saya, kira-kira ada nggak kelemahan dari blok ini? Saat ini sih saya merasa ya, kalau kita pasang blok ini otomatis permintaan minyak kita pasti akan jauh lebih besar ya menurut saya. Karena teringat tadi saya bahas 1 liter bisa jalan 16 kilo itu. Terus saya pantau terus kepala businya gimana. Jadi di kondisi 1 liter 16 kilo itu kepala businya basah sedikit, jadi tidak kering juga, sedikit basah. Jadi untuk kelemahannya menurut saya ya, setelan karbu paling tidak pasti harus lebih boros daripada biasanya, dan untuk mengawetkan blok seperti ini ya pastinya kita setelannya harus sedikitnya harus lebih basah. Namun kalau Anda tanya kepada saya sebenarnya nggak suka banget sih naik motor 2 tak yang setelannya basah. Jadi itulah salah satu alasannya kemarin saya pernah pasang knalpot kolong merek R9, tapi terakhir saya pasang kembali yang standar. Alasannya itu, jadi untuk knalpot kolong dia harus sangat basah, sementara
powernya di putaran 5.000 6.000 dia bakal kosong. Dan itu menyulitkan saya sih untuk berakselerasi. Jadi karakternya itu knalpot kolong itu dia di putaran tinggi, sementara kalau knalpot standar dia lebih stabil. Nah, jadi kita balik kembali ya, kelemahan dari blok Moto One ini, dia setelannya wajib basah. Nah, ketika basah maka penunggang 2 tak harusnya tahu lah ya, dia pasti ada brepetnya itu. Nah, ini brepetnya ini yang saya kurang suka sih. Saya bagaimanapun saya lebih suka modelnya yang lebih kering, setelannya tenaganya langsung datang. Tapi ya demi mengawetkan mesinnya ya, tetap sedikitnya itu dia ada brepetnya. Ini adalah salah satu motor koleksi saya yang memang saya tidak berencana untuk menjualnya. Nah, salah satu alasannya itu karena harganya sekarang udah mulai tidak masuk akal ya bro. Saya cek di OLX pasaran RS King tahun 2008 itu variatif ya, dari 20-an juta sampai 60 juta, 70 juta saya pun pernah baca. Jadi saya rasa saya akan tetap simpan aja bro, karena untuk menemukan RX King dengan kondisi seperti ini juga tidak mudah. Jadi for your information, saya tidak melakukan restorasi lagi. Jadi saya beli apa adanya, kondisinya seperti ini. Jadi kondisinya ini sangat bagus menurut saya untuk umur 10-an tahun ya bro. Ini kondisinya masih sangat bagus. Jadi saya rasa kalau saya jual, mungkin untuk mendapatkannya kondisi yang seperti ini juga akan sulit, kecuali ya kita beli mahal ya. Bro, ini sebagai tambahan, ini saya ada modif sedikit untuk area arus kelistrikannya. Saya ubah menjadi arus DC. Oke. Nah, jadi nampak ya bro, motor tidak hidup tapi bisa nyala. Nah, jadi ada satu kelebihan nih, saya ada pasang satu lampu LED yang cukup terang. Jadi untuk motor perusak seperti ini ya memang yang mungkin saja kita bisa bawa di malam hari dan di keadaan luar kota. Nah, sangat penting nih bro, lampu kuning. Nah, terang bro. Jadi ini kayak komen banget bro, terang banget lampunya. Jadi saya sisipkan di bawah plat nopol ini. Nah, nampaknya sangat terang ya bro. Oke bro, jadi sekian vlog saya kali ini. Memang agak simple ya, karena kita memang nggak bisa kemana-mana lagi PPKM. Jadi memang ada bagusnya kita lebih banyak di rumah saja, toh koleksi kita juga banyak. Nah, jadi untuk teman-teman yang setia menonton channel saya ini, nanti kita akan update ya. Jadi impression dari mengendarai JX6R 636 ini. Jadi itu termasuk wishlist saya yang belum sempat saya buat. Kemudian nanti akan saya beri update lagi untuk Suzuki FXR, kondisinya udah sampai bagaimana, apakah ada kerusakan atau tidak, nanti itu akan saya buat di video selanjutnya. Jadi untuk teman-teman yang memang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Jika Anda suka video ini, like dan subscribe. See you again at the next video. Bye bye.